Halo teman-teman semua, balik lagi di Lapak Tekno. Oke, video kali ini kita akan main game Genshin Impact di Poco F5. Tapi kali ini kita pakai cooler dari Vancooler X37 ya teman-teman. Dan kita main di settingan rata kanan dengan durasi 1 jam penuh. Oke, di sini aku hanya main pakai data seluler dan brightness di sini aku atur di 90 atau mungkin 80% dengan volumenya ada di 25%. Oke, ini baterainya 79% ya teman-teman. Sekarang kita akan buka game Genshin Impact. Nah, Vancouver X37 ini punya 2 kali speed yang bisa kita atur secara manual, dan di sini aku pilih yang speed pertama. Mungkin suaranya cukup bising ya teman-teman, tapi kipas ini dingin banget. Oke, kita mulai start di stopwatch. Oh ya teman-teman, ini Genshin Impact-nya udah aku update ke versi terbaru ya teman-teman, versi 4.0. Nah, kemarin itu size update-nya kira-kira 6 GB lebih kalau nggak salah. Itu buat region baru ya, buka map region baru di Fontaine. Dimana di region yang baru kita bisa nyelam ke dalam air. Oke, di sini kita udah masuk ke gamenya. Kita setting dulu teman-teman. Di sini, oh sorry. Di sini kita atur di grafis, kita custom pakai yang tertinggi, dan FPS kita atur ke 60 fps. Kemudian di sini kita aktifkan game boosternya teman-teman. Ini kita ada di kota Mondstadt. FPS-nya sih stabil ya, di 45, di atas 40 lah. Pertama kita akan selesaiin quest harian dulu teman-teman. Teman-teman bisa lihat FPS-nya di sebelah sini ya teman-teman, itu stabil di 50, 58, 57, 60 fps. Ya cukup stabil lah kalau misalkan kita lagi jalan-jalan di Mondstadt. Karena region ini yang paling ringan kalau menurutku ketimbang region yang lain. Ya, kita habisin dulu misi ini sampai selesai. Oke, sekarang kita masuk ke quest yang kedua. Udah, kita akan lawan musuh ini dulu sambil jalan teman-teman. FPS-nya sih masih tinggi ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat itu di atas 50 fps. Mungkin karena musuhnya sedikit jadi FPS-nya masih stabil di atas 50. Oke, sekarang kita akan lanjut ke quest kedua.
Ada drop sedikit tadi di 30 teman-teman, cuman nggak lama. Ya masih nyaman lah kalau misalkan kita pakai buat main game. Sebentar, di sini kita ganti tim dulu teman-teman. Kita pakai tim yang pertama. Oke, kita akan lanjut ke quest yang kedua. Di sini kita disuruh ngancurin menara ini. Oke, udah selesai. Lagi satu menara. Udah pakai ultinya dari Raiden. Lanjut, nggak usah peduli musuh ini. Oke, questnya udah habis ya teman-teman. Udah, sekalian kita akan habisin musuh ini. Oke, ini lagi satu. Aduh, susah nih teman-teman, harus pakai Kazuha baru bisa ini. Musuhnya di atas, nggak bisa naik juga. Udah, tak tinggalin aja. Oke, tadi kita udah selesai misi harian. Sekarang kita akan coba ngelawan bosnya dulu teman-teman. Ini bosnya yang S, yang Cairo. Oke, FPS nya masih stabil banget. Kita udah main 7 menit. Kalau bos yang ini lemah banget sama api teman-teman. Habis. Oke, musuhnya udah habis. Sekarang kita ke Liwe aja ya teman-teman. Kita cari musuh api. Ini bosnya posisinya di bawah semua.
Waduh, nggak kena. Kita harus cari mahkotanya dulu teman-teman biar dia jatuh. Nah itu mahkotanya udah kena. Sekarang kita tinggal habisin. Pakai Raiden aja cukup. Nah, selesai. Oke, sekarang kita akan coba ke region yang lebih sulit ya teman-teman, yaitu di Inazuma. Nah, oke, daerah ini selain hujan juga berpetir. Biasanya di sini frame ngedrop teman-teman. Coba kita masuk. Oke, ini kita udah main selama 10 menit. Kita coba lihat untuk baterainya sekarang 74%. Kalau suhu coba kita cek di permukaan itu 34 ya teman-teman, 34 derajat Celcius. Dan kalau kita cek di bagian belakang itu sama ya, 35,6 derajat Celcius, suhu tertinggi. Nah, ini dia region yang lumayan berat. EPS-nya sekarang ada di kisaran 40-an teman-teman. Emang sih ini region berat banget, udah ada petir, terus hujan lagi, badai lagi. Ya 11-12 lah, sama di Semeru lebih gini, lebih adem dia. Nih bisa teman-teman lihat FPS nya cuman stabil di atas 40 FPS. Oke, sekarang kita bakalan coba ngelawan musuh di sini. Ya di sini aku bakalan ganti tim dulu teman-teman, tim yang enak dipakai. Pertama ada Raiden, kedua Kazuha, ketiga ya udah ini aja, yang keempat Nahida. Nah ini ada banyak musuh. Oke, terus sisa lagi satu. Oke, musuhnya udah habis. Sekarang kita coba cari lagi. Oh, sedikit nge-frame tadi teman-teman. Kalau di mana ya namanya nih? Kalau di Yashiori, kalau di Yashiori ini emang rada berat mapnya teman-teman. Kalau misalkan kita ke Inazuma, ke tempat yang lain seperti Tatarasuma, ini bakalan lebih smooth ya. Nah, FPS-nya jadi lebih tinggi di atas 50 fps. Kalau tadi cuman rata-rata di atas 40 fps.
Oke, sekarang kita akan coba ke region Sumeru ya teman-teman. Oke, ini tempatnya. Nah, di sini coba kita ke puncak sini. Oke, ini kita udah sampai di Sumeru. Nah, agak sedikit nge-frame, cuman ya dikit sih teman-teman, nggak lama nge-frame-nya. Aku nggak mati-mati ya ini. Udah kabur aja dah. Nah, teman-teman bisa lihat FPS-nya kurang stabil. Beda tempat, beda map, beda hasil yang didapat teman-teman. Ini game turbonya nyala kan? Oh iya nyala. Oke, coba kita cari musuh dekat-dekat sini teman-teman. Oke, ini ada. Tapi FPS segini masih playable banget teman-teman. Jadi nggak terlalu jelek-jelek amat sih, tapi ya nyaman sih menurutku. Oke, sekarang kita bakalan coba ngelawan bos di Sumeru. Oke, tempatnya ini teman-teman. Di atas ini kita teleport ke sana. Nah, masuk di sini FPS-nya lebih tinggi, yaitu di atas 50 fps. Mungkin karena ini kayak di dalam ruangan, jadi nggak terlalu banyak animasi atau karakter-karakter yang muncul, jadi FPS-nya bisa stabil teman-teman di 60. Aduh. Oke, kita pakai Kazuha. Ayo Raiden. Ini FPS-nya Okomi. Oke, bosnya udah kalah teman-teman. FPS-nya stabil ya, di atas 50, bahkan hampir 60 fps stabilnya teman-teman. Oke, sekarang kita coba di tempat lain. Kita coba di sini. Di Semeru, Padang Pasir. Nah, di sini FPS-nya mulai ngedrop ke 40 lagi teman-teman. Teman-teman bisa lihat ke 40 lagi ngedropnya. Bahkan sampai ke di atas ya 30-an lah. Oke, kita cari bosnya dulu nih. Di mana nih bosnya? Nah, ini dia.
Waduh, ini cukup sulit ini. Kalau ngelawan musuh yang satu orang ini, satu karakter doang, itu FPS-nya stabil teman-teman, FPS-nya bisa tinggi. Contoh ini FPS-nya di atas 50 FPS. Kalau misalkan udah musuhnya banyak, otomatis FPS-nya bakalan turun. Oke, kita lawan bosnya dulu. Kayaknya lama sih ini. Bosnya kabur terus. Kokomi. Masih kabur terus musuhnya teman-teman. Nah, dikit lagi darahnya. Oke, kalah. Kita ambil hadiahnya dulu. Oke, sekarang kita akan coba ke region yang baru ya teman-teman, yaitu di Fontaine. Nah, ini mapnya udah kebuka semua, cuman dari teleportnya belum aku sempet buka semua teman-teman. Teleport kita ke sini dulu. Teleport pointnya belum sempet aku explore, jadi nggak banyak yang kebuka. Ya udah, kita masuk ke sini aja dulu. Ini sih hampir mirip seperti di Mondstadt ya teman-teman. Cuman kerennya di sini itu kita bisa nyelam ke dalam air. Ini keren banget ya. FPS-nya sih ya stabil di 40-an lah. Kita manjat tebing dulu teman-teman. Sebentar. Nah, itu lautnya teman-teman. Kita akan ke sana. Oh, aduh, udah jatuh duluan. Di sini kita akan coba nyelam dan lihat di dasar lautnya seperti apa. Nah, di sini kita bisa nyelam teman-teman.
Wow, ini di bawah laut teman-teman. Agak ngeframe, tadi ngeframe sampai 10 fps. Tapi suhu sih harusnya aman teman-teman. Kalau di indikator sini kelihatan suhunya 36 derajat Celcius. Kalau nggak salah ini suhu baterainya ya teman-teman. Oke, kita udah di dasar laut. Ini kita naik dulu. Di sini sih agak ngeframe sedikit, cuman nggak terlalu mengganggu. Coba kita explore lebih jauh lagi teman-teman. Ini keren banget sih ya desainnya. Wah, keren banget sih teman-teman. Anjay, ada musuh di bawah nih. Nah, tadi ngeframe teman-teman. Oh, ngeframe lagi. Kayaknya sih mapnya yang terlalu berat kalau menurutku teman-teman. Waduh, kita kalah teman-teman. Kita naik dulu. Kita ke daratan dulu teman-teman. Portal ke tempat tadi teleportnya. Oke, semak. Lebih sering FPS-nya ngedrop di Fountain ya teman-teman. Mungkin karena ini region baru, belum terlalu optimal. Jadi sering banget ketemu frame drop, cuman ya nggak lama ngedropnya, cuma sebentar aja, nggak masalah sih. Oke, nah nggak bisa naik ini. Ayo kita kemana lagi? Ini tebingnya tinggi banget. Kalau di Ponten sih menurutku FPS-nya kurang stabil ya teman-teman. Kadang ngedrop ke 10 tadi cuman nggak lama, dan kadang ngedrop juga ke 20 fps. Cuman stabil di 30 sampai 40 fps doang. Berbeda seperti di region yang pertama, yaitu di Mondstadt, itu stabil banget di atas 50 fps. Oke, coba kita lawan musuh ini. Aduh.
Apa yang kamu ngumpet, nak? Oke, kita dapat peti emas. Oke, kita udah main selama 30 menit teman-teman. Kalau kita lihat di baterainya sekarang 65%. Kalau suhu kayaknya naik sini. Oh iya, naik 35 derajat Celcius untuk di permukaan layar. Bagian belakang itu 36 ya teman-teman. 36 derajat. Oh, 37. Untuk ke 37 tadi. Menurutku ini udah adem banget teman-teman. Kalau misalkan kita main gamenya lama, ya lebih baik teman-teman pakai cooler. Apalagi game sekelas Genshin Impact itu butuh performa yang kencang, otomatis device-nya bakalan panas. Oke, sekarang kita bakalan coba ke speed yang paling tinggi teman-teman, yaitu speed kedua. Nah, suaranya lebih berisik lagi. Kira-kira seadam apa cooler ini kalau misalkan kita pakai speed yang kedua? Kita lihat nanti ya teman-teman. Sekarang kita bakalan coba main di Spiral Abyss teman-teman. Oke, kita teleport dulu. Oke, kita mulai dari yang ke-9 dulu, lantai ke-9. Pertama ya, tim pertama Raiden, Xiangling, Bennett. Ya, ini lagi satu, terus ini Kazuha. Ini terus Kokomi. Lagi satu. Ya, ini aja. Nggak ada angin di sini, nggak apa-apa dah. Udah, kita bakalan coba tim ini ya teman-teman buat di Spiral Abyss ruangan ke-9. Ini aku pakai yang pemulihan aja ya. Volumenya aku gedein dikit biar kedengaran. Kayaknya sedikit lama soalnya nggak ada angin, kita nggak bisa ngumpulin musuhnya jadi satu. Kalau ada Kazuha enak banget teman-teman, musuhnya dikumpulin jadi satu terus kita serang langsung, jadinya musuhnya semua kena. Kalau ini sih satu-satu teman-teman. Udah, nggak apa-apa. Oke, kalau di Spiral Abyss FPS-nya stabil ya teman-teman, stabil di 60. Nah, mungkin karena ini dalam ruangan, bukan kayak tadi di luar ruangan yang banyak banget ada elemen. Atributnya juga banyak, kayak pohon-pohon, terus musuh. Kalau di sini kan cuma musuh doang, jadi ya pasti lebih enteng lah. Oke, kita lanjut ke tim kedua. Kita pakai Kazuha. Ini sih enteng ya.
Oke, tantangan pertama berhasil. Kita lanjut ke tantangan di ruangan yang kedua. Elemen nastia. Aduh, air ya. Aduh, ngeselin musuhnya nih. Untung di sini bawa Bennett. Yap. Oke, selesai. Sekarang kita lanjut ke ruangan ketiga ya teman-teman. Di lantai 9. Di sini aku pakai memulihkan aja. Karena di sini aku cuma pakai Bennett buat healer. Tuh, bahaya nih. Ayo Raiden. Mantas nggak bisa gerak tadi. Ternyata ini ada dalangnya.
Oke, lanjut ke tim yang lagi satu. Oke teman-teman, kita udah main selama 40 menit teman-teman. Suhunya sih lebih adem dikit ya dari yang tadi. Tadi aku lihat sampai 37, sekarang cuman 35. Waduh, bahaya nih. Kazuha. Mulai dikit, tapi berhasil teman-teman. Kita udah selesai di spiral lebes lantai 9 teman-teman. Kita keluar aja. Sekarang kita akan coba main di domain teman-teman. Oke, kita main di domain sini. Kita lihat dulu musuhnya apa ini teman-teman. Oke, Patui. Oke, nggak apa-apa, kita pakai yang ini aja kita pakai. Kita solo teman-teman. Oke, tantangan berhasil. Sini aman sih, domain sih aman semua teman-teman. Oke, kita akan coba domain yang lain. Oke, kita coba domain di sini yang DS. Sepertinya kita butuh elemen pyro di sini teman-teman. Oke. Kita lihat musuhnya dulu. Ya, musuhnya S. Kita butuh pyro teman-teman. Oke, 3 pyro. Nah, kita ganti Xiangling jadi Raiden. Kita mulai solo. Kalau nggak salah ini yang monster gede ya teman. Kayaknya yang monster gede nih. Oh iya benar. Oke, kita pakai elemen api. Kita matiin yang ini dulu teman-teman. Yang kecil dulu. Ini biasanya yang nyusahin kali. Aduh, anjay. Aduh, mati.
Mati gara-gara Raiden gak hidup nih. Oh, bisa. Ya Raiden. FPS aman teman-teman, di atas 50 FPS. Kita heal lagi. Kalah. Sip. Oke, aman. Domain ini juga aman. Gimana kalau kita jalan-jalan di Fontaine aja teman-teman, karena kebetulan belum banyak yang aku explore di sana. Sekalian kita juga buka poin-poin apa namanya itu, teleport point di Fontaine. Anjay, di sini banyak banget ada teleport point yang belum kebuka. Kita tandai dulu, ikuti. Sambil kalau ada musuh, coba kita lawan. Kita ganti dulu timnya ada teman-teman. Oke, kita pakai ini, kita ganti pakai ini aja. Ini pakai healer. Ayaka. Nge-frame dikit. Aduh, resin habis. Ya udah nggak usah dah. Kita cari ini teleport point teman-teman. Aduh, kok nggak ada ya? Ini kemungkinan di bawah tanah teleportnya teman-teman. Udah, kita cari yang lain aja. Oh, ini di bawah tanah kemungkinan. Nah, ini baru di atas. Ya bener deh. Kita cari ini dulu. Oke, ke arah sini. Ini kalau nggak salah ada jalan ke atas nih. Anjay, susah. Oh, itu teleport pointnya di atas sana teman-teman. Ini tak semua dulu. Ya udah kebuka. Kita cari teleport point yang lain. Di sini di hutan udah, kita coba di kota ya teman-teman. Ini di kota. Nah, ini dalam kota Fontaine. Kita bakalan, oh ini di bawah tanah. Kita coba ke sini ya teman-teman. Kira-kira jalannya kemana? Kita explore sebentar. Ini sih muter nih. Oke, kita udah main selama 49 menit teman-teman. Bentar lagi 60 menit, sejam penuh.
sampai saat ini sih masih enak-enak aja buat dimainin teman-teman. FPS nya emang ada ngedrop, cuman nggak lama ngedropnya. Sekali ngedrop pas battle itu masih di atas 30 lah teman-teman, masih enak buat dipakai main game, dipakai battle juga masih enak. Menurutku sih nggak masalah, apalagi kita pakai settingan rata kanan. Syukurnya dibantu sama cooler, jadi suhunya jadi jauh lebih adem. Oke, itu ada teleport point lagi satu teman-teman. Sekarang kita coba cari domain ini. Oke, itu ada musuh, kita coba lawan dulu teman-teman. Ya, masih nge-frame. Ya, di sini deh. Kita coba panjat tebing. Aduh, stamina-nya hampir habis. Pelan-pelan biar nggak jatuh. Yep. Nah, di mana nih? Kok nggak ada? Oh, itu dia. Ini domainnya teman-teman. Oke, kebuka domain baru. Apa nih ya? Oh, udah, kita nggak usah ke sana, kita explore dulu. Itu ada teleport point, kita aktifkan. Keren banget. Kita coba explore lebih jauh lagi. Habis stamina. Waduh. Oh, ini belum kebuka teman-teman, jadi kita nggak bisa ke sana. Belum kebuka, ya udah kita balik. Daerah terlarang belum kebuka itu teman-teman. Ini apa ya nih? Coba kita masuk ke sana. Frame lagi. Ini kapal biasa. Oh, ini nggak bisa kita kendarai teman-teman. Kita cari yang bisa kita kendarai. Di sini nggak ada. Nggak ada teman-teman. Coba kita ke sini aja. Ini kita cari ini. Kita cari Web Rider. Kita teleport ke sini dulu, tempat terdekat.
Oke, di sini. Kita coba ke seberang atau coba kita ke bawah laut aja ya teman-teman. Kita explore. Waduh, turun dong. Kok ke sana lagi? Atau ke sana ya? Wow, ini musuh baru teman-teman. Kita bukukan dulu. Kita kasih petir. Keren banget di bawah teman-teman. Ini apa ini ya? Coba kita ke dalam. Oh, ini yang kita disuruh ngikutin. FPS-nya bisa teman-teman lihat stabilnya di 40-an teman-teman. Ya turun, dapat harta karun lagi. Ada harta karun lagi teman-teman. Cuman aduh, ini susah lawannya, seperti tadi kita kalah ngelawan musuh dalam air teman-teman. Udah, kita kabur aja. Kita cari tempat lain lagi. Inazuma aja dah. Ada ke monster lagi. Coba kita explore di Sumeru ya teman-teman. Kita ke Sumeru. Aduh, ini berkabut.
Oke, kita hancurin musuhnya dulu teman-teman. Waduh, kok susah sih ini. Ini sedikit nge-lag gara-gara sinyalnya ya teman-teman. Ini pingnya tinggi banget. Sekarang 500. Kalau 200 sih masih enak. 100. Ini pingnya udah 500 teman-teman. Oke, ini kita udah main selama 1 jam. Sekarang baterainya sisa 52% teman-teman. Oke, sekarang kita coba lihat suhunya. Oke, di layar 34 derajat Celcius. Tadi sempat nyentuh ke 3 berapa ya? 35 atau 36. Oke, sekarang di bagian belakang. Nah, ini lebih adem dari yang tadi teman-teman. Tadi sempat ke 37 derajat Celcius. Sekarang cuman sampai 30. Ini bakalan 32 ya. 335 ya paling tinggi. Oke. Kita cabut dulu kipasnya. Oke, penampakan belakangnya seperti ini teman-teman kalau misalkan pakai kipas. Kalau berembun sih nggak ada ya teman-teman, di kameranya aman, nggak ada berembun, aman. Oke, jadi kesimpulannya kalau misalkan kita pakai kipas buat main game Genshin Impact rata kanan, menurutku sih nyaman banget teman-teman, walaupun ada frame ngedrop, cuman ya frame ngedropnya nggak banyak-banyak, nggak lama juga, paling per sekian detik. Jadi ya masih oke lah kalau misalkan kita buat main game. Cuman di sini karena aku pakai data seluler, ya wajar ini pingnya tinggi banget, jadi sedikit nge-lag, sedikit delay. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini teman-teman. Mungkin ya segitu gambaran kita kalau misalkan kita main game Genshin Impact di Poco F5 menggunakan cooler dari Vancooler X37. Oke, terima kasih semua yang nonton dan salam tekno. Sampai jumpa di video berikutnya.